Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya. Untuk Libra, happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya. Pemurnian dan pembersihan. Dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu. Menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah, itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer, itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan memang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, luka, trauma ya kan. Chiron ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya, jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir dia. Apa namanya, retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih ya untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Hai Kapi, langsung aja ya kita mulai dengan Cosmic Magic Oracle. Satu kartu aja untuk tema Capricorn di bulan Oktober 2025. Tema Capricorn di bulan Oktober 2025. Satu kartu aja, please. North Nodes kebalik. Libra. Oke. Ini ada dengan energi North Nodes kebalik. North Nodes itu sekarang lagi ada di Pisces ya. Jadi dan dia akan di situ sampai 1 tahun ke depan ya. Dan karena North Nodes ini keluarnya kebalik ya. Bicara tentang energi Pisces ya. Ada Saturnus dan Neptunus yang nanti juga join nama Saturnus balik ke Pisces ya. Dua-duanya lagi retrograde. Nah, untuk Capricorn energi Pisces itu tentang mindset ya, tentang kebiasaan kalian berpikir, tentang persepsi kalian, tentang semua pengalaman, pengetahuan, wawasan yang kalian dapatkan dari kalian kecil hingga saat ini. Oke, dan bagaimana kalian berkomunikasi. Dan juga tentang local travel, tentang siblings itu saudara-saudara ya, kakak adik. Ini ada yang tidak terpuaskan ya. Lihat deh, North-nya kalau kebalik tuh, kalau tegak itu gini, fulfillment ya, artinya terpenuhi. Tapi kalian dapatnya kebalik,
eh, ini sesuatu yang jadi untuk bulan Oktober ini buat Capricorn, kalian masih rudet lah energinya. Masih bikin pusing kurang lebih kayak gitu, nggak terpenuhi. Entah itu masalah komunikasi dengan saudara, ya. Entah itu masalah travel, entah itu masalah ini kenapa sih kalian mungkin belum ingin apa namanya, ingin menciptakan dengan energi Libra ya. Kalian ingin menciptakan keseimbangan dalam diri kalian, tapi masih belum nemu gitu loh. Ini cara berpikir yang bagaimana gitu, yang istilahnya perlu kalian ralat atau bagaimana gitu ya. Karena energi Saturnus dan Neptunus ini, Neptunus itu masalahnya tentang ideal, yang idealnya, tentang ideologi kita ya, idealisme kita, tentang mimpi kita, tentang goal kita, tentang harapan. Ya gitu deh, tentang visi ya, Neptunus itu. Dan energi Saturnus itu Saturnus itu tentang karma duniawi, tentang ikatan-ikatan duniawi. Dan untuk Capi, ya, yang mana adalah di bawah planetnya Saturnus, ya, ini mungkin akan sangat berdampak, ya, akan sangat berdampak karena mungkin keterikatan kalian dalam berpikir, dalam berpersepsi ya, nilai-nilai yang kalian pegang itu masih belum kalian sadarin untuk bisa menciptakan perubahan atau keseimbangan pada diri kalian sendiri atau realitas kalian sendiri. Karena apapun yang terjadi dengan situasi kita ini kan adalah akibat dari apa? Sebab kita kemarin gitu lah. Kita berangkat dengan cara berpikiran seperti apa gitu. Bicara tentang energi Libra ya. Dengan energi Libra ini kan emang kita sekarang saat ini kan masih ada di seasonnya Libra ya. Venus masih ada di Libra. Buat buat Capi ini, buat Capi tuh, oh wait. Yes. Hmm. No. Sorry. Cancer. Gue bingung Libra buat Capricorn di mana sih? Ribet. Aries. Oke, bisa Aries. Oh, ini tentang status kalian ya. Status dan karir kalian juga, visi kalian jangka panjang kali ini. Kalian mungkin beberapa dari kalian ini juga ingin menuntut keadilan kali ya. Menuntut keadilan. Jadi mungkin kalau kalian ada yang menuntut keadilan di sini kalian nggak akan dapat. Kalian tidak akan mendapatkan gitu. Karena energinya ini kalian tidak terpenuhi. Well, ini sangat spesifik ya. Walaupun gue lagi bacain general reading. Jadi anyway, kalau nggak sesuai jangan dipaksain untuk sesuai. Anyway, kalau butuh private atau personal reading, kalian tinggal cek aja di box description, itu ada link ke WA gue. Bas aja. Lanjut ke tarot ya. Apa apa yang terjadi pada Capricorn di bulan Oktober 2025? Apa yang Capricorn perlu ketahui? Nine of Cups kebalik. Oke. Challenge-nya Two of Coins. Fondasi Eight of Coins kebalik. Yang udah lewat Six of Cups. Fokus kalian Justice. Right. Yang akan datang Two of Wands. Alam bawah sadar kalian Knight of Cups. Oke. Situasi kalian di bulan Oktober ini adalah Nine of Cups kebalik. Kalau tegak nih, ini namanya happiness ya. Ini namanya happiness. Dan
kalian dapatnya kebalik. Artinya kalian gak happy. Ya. Dan lagi-lagi itu energinya si Pisces. Yang tadi udah gue jelasin tentang North Nodes itu sendiri ya. Adalah fokus, North Nodes itu adalah fokus kita ke depannya. Selama 1 tahun ke depan itu ada di situ. Jadi cara berpikir yang bagaimana. Kalau gue pernah tadi loh, baru tadi ya, di hari ini gue ngeliat sekilas aja ya. Hari ini gue ngeliat memori Facebook gue itu ada meme. Tulisannya ada orang yang teriak, I want happiness gitu. Saya mau kebahagiaan. Dilihatin sama Buddha gitu kan. Kartun. Dilihatin sama Buddha. Diambil kartun itunya, ini diambil ya kan. I want-nya dicoret. Aku maunya tuh dicoret. Yang sisa apa? Happiness kan. Gitu. Jadi happiness itu pilihan soalnya. Bukan keinginan. Kita bisa menjadi happy kok. Gitu. Nggak perlu kita teriak. Itu pilihan dan putusan. Oke. Cuman keinget aja itu tadi. Ya. Challenge-nya kalian itu adalah Two of Coins. Ini energi Capricorn itu sendiri ya. Kalian sedang menimbang-nimbang. Mana yang lebih penting, mana yang lebih berharga, mana yang lebih punya nilai. Ya. Tentang diri kalian sendiri. Karena ini energi Capricorn. Tentang diri kalian sendiri. Bagaimana, mungkin kalian lagi menimbang-nimbang saya harus bagaimana. Gitu. Kalian harus bersikap bagaimana. Gitu. Dengan situasi kalian yang tidak happy ini. Gitu. Jadi gimana? Apa? Fondasi. Kalian dapat 8 of Coins kebalik kalau tegak begini. Ini energi Virgo. Kalau tadi North Nodes-nya ada di Pisces, ya. South Nodes itu di oposisinya. Ya. Itu ada di Virgo. Dan di bulan lalu kita baru aja ada gerhana matahari tanggal 22 September ya di Virgo. Apa sih South Nodes itu? South Nodes itu karma. Ya. Jadi kalian dapatnya juga kebalik nih. Nah, ini tentang bagaimana kalian melayani orang lain, atau ini tentang pekerjaan kalian, karir kalian, ya, atau kalian nggak mau, istilahnya di sini karena ini energi Virgo, ya, buat kalian itu tentang bagaimana menghadapi atau menangani, menghandle, ya, perbedaan-perbedaan atau sesuatu yang sifatnya asing buat kalian, yang bukan kebiasaan gitu loh. Asing itu bukan kebiasaan, nggak familiar. Ya. Nah, bagaimana? Entah itu perbedaan agama, budaya, latar belakang hukum, ya kan? Anything. Dan kalian mungkin di sini artinya kalian sudah terlalu yakin dengan apa yang kalian ketahui, ya. Jadi kalian nggak mau mempelajari lagi, atau kalian nggak mau lagi mendalami sesuatu hal itu, gitu. Jadi kalian nggak mau menerima hal-hal yang di luar kebiasaan kalian. Kalau bahasanya gue, cognitive dissonance. Ya. Kalian nggak terima, gitu. Ya. Anyway. Untuk beberapa lagi dari kalian ini tentang ya kalian nggak mau sekolah lagi, udah gitu aja, yang nggak mau kuliah lagi gitu, nggak mau gitu. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang kalian nggak mau pindah, karena ini di rumah ke-9 ya energi Virgo. Oke. Lanjut. Yang sudah berlalu atau udah lewat, kalian dapat Six of Cups, ini energi Scorpio. Six of Cups itu energi Scorpio. Six of Cups itu tentang nostalgia. Tentang nostalgia. Nostalgia itu nggak selalu hal-hal yang bagus ya. Yang tentang yang buruk-buruk jadi kayak trauma gitu juga kalian ingat-ingat gitu. Yang udah lalu kalian selalu mengingat-ingat tentang yang sudah
terjadi gitu. Jadi kalian bernostalgia, entah itu positif atau negatif, whatever. Kalian bernostalgia yang sudah-sudah. Dan ini energinya Scorpio. Ya, di Scorpio itu ada energi si Lilith, ya. Lilith itu apa? Lilith itu sisi gelap dari sisi emosional kita yang selalu kita abaikan, yang selalu kita pendam dan kita nggak reken. Ya. Kenapa? Karena biasanya namanya juga sisi gelap itu yang biasanya orang lain nggak bisa terima. Jadi kita lebih baik memendamnya daripada kita terlihat jelek oleh orang lain. Jadi kita biasanya mendem tentang itu, gitu. Padahal sebenarnya kalau kita reken, kalau kita dengerin, kalau kita akui keberadaannya itu jadi kekuatan kita. Karena dengan energi itu kita bisa menerima batasan-batasan kita, kemampuan kita, dan kekurangan kita. Dan dengan kita mengakui itu, dengan sendirinya itu yang ngefilter hal-hal yang memang udah tidak sesuai dengan kita. Bukannya kita mengharuskan diri kita untuk berkompromi. Kan gitu. Nah, dengan ada energinya Lilith di Scorpio, dan nanti juga adanya si Mercury dan Mars yang konjungsi dengan Lilith. Konjungsi itu bersanding ya. Mercury itu adalah komunikasi, mindset lagi-lagi. Dan Mars itu tindakan. Ya. Itu akan berpengaruh nih. Kalau selama ini kalian memendam, ya, kalian akan blur gitu, pecah. Karena mungkin kalian selama ini mendem. Fokus kalian itu justice, Libra, energi Libra. Kalian menginginkan, kalian meminta keadilan. Kalian menuntut keadilan, dilakukan setara, dimengerti. Di rumah, di pekerjaan, ya, di kantor gitu. Atau ini juga tentang status ya. Untuk beberapa dari kalian ini tentang status pernikahan, status pekerjaan. Kalian ingin diakui lah. Nah, oke. Karena Venus juga di situ ya. Venus sekarang masih ada Venus ada di Virgo. Venus ada di Virgo saat ini. Jadi ini nggak hanya energi Virgo tadi nih, ya nggak hanya ada South Node, tapi juga ada energi Venus. Ya, Venus itu tentang relationship, money, dan juga harmoni ya. Kalian nggak mau lagi menerima apapun itu. Yang jelas dengan energi Venus di situ kalian menuntut keadilan. Ya. Karena energi Libra itu sendiri adalah di bawah planetnya Venus. Ya. Dan ya mungkin beberapa dari kalian ini juga menuntut ya perceraian. Ya. Ada yang ngontak pengacara segala macam. Ya. Tapi Venus akan masuk ke Libra. Ya, Venus akan masuk ke Libra tanggal 14. Oke. Dan yang akan datang kalian dapat Two of Wands. Kalian dalam persimpangan jalan. Kalian dihadapkan pada persimpangan jalan dan kalian bingung. Jalan mana yang kalian akan ambil, dan itu energi Aries. Di Aries itu ada energi Chiron, the wounded healer, penyembuh trauma, ya. Penyembuh trauma. Dan ya, Chironnya lagi retrograde dan dia nanti akan berkonflik dengan Jupiter. Jupiter ada di Cancer. Stabilitas emosional kalian dan bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Melampaui zona nyaman kalian sendiri. Oke. Nah, ini kalian akan bingung ya. Karena Jupiter sama Chiron, si healer ini ya, penyembuh trauma ini, dia akan konflik. Ya, kalian akan dihadapkan pada trauma-trauma kalian lagi. Oke. Untuk bisa meninggalkan zona nyaman kalian. Karena kalau kalian khawatir nanti begini, nanti begitu, kekhawatiran-kekhawatiran doang. Karena kalian nggak mau terjadi apapun yang menjelekkan itu, yang jelek itu. Jadi kalian lebih memendam memendam sisi emosional kalian berkorban, kalian gitu dah, ya. Itu sebenarnya karena Jupiter juga akan ngesupport ya.
dengan ikatan nge-support untuk kalian mengkelari itu apa sih? Mengakhiri ya ikatan-ikatan duniawi. Ikatan duniawi itu apa sih? Karma duniawi lah bahasanya gitu. En- ya entah itu kontrak ya, entah itu materi, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu pasangan, kontrak-kontrak lah tuh ikatan duniawi. Saturnus ya. Itu juga nanti akan apa itu maksudnya Saturnus kan ada di Pisces dan dia lagi retrograde ya. Sorry sorry ini energinya siapa namanya si Pisces tadi ya, Saturnus di Pisces yang retrograde itu ada yang belum kelar, yang kalian harus kelarin dulu itu, oke. Em, ya jadi kalau kalian bingung ya itu nanti kalian bisa dapat pencerahan mungkin tentang apa yang kalian akan lakukan itu nanti di tahun depan di saat Saturnus dan Neptunus ada di Aries ya. Dan itu bulan Februari akhir Saturnus dan Neptunus balik ke Aries. Karena ini energi Aries. Karena sekarang mungkin saatnya kalian sampai waktu itu ya, saatnya kalian sebelum untuk kalian bisa menentukan jalan mana yang kalian ambil, kalian harus menghadapi trauma-trauma kalian. Healing dulu. Jadi kalian lebih bisa ngambil keputusan untuk jalan apa yang kalian ambil. Gitu. Oke. Dan alam bawah sadar kalian, Knight of Cups. Ini saatnya me time. Lagi-lagi ini energi si Cancer ya. Knight of Cups ini energi Cancer. Tadi gue bilang Jupiter ada di Cancer. Ya, kalian diminta untuk nge-challenge zona nyaman kalian sendiri. Walk out from your comfort zone ya. Keluar dari zona nyaman kalian. Dan menjadi yang lebih baik. Bicara energi Cancer. Ini juga tentang relationship kalian ya. Entah itu partnership, entah itu personal atau profesional ya. Ini kalian diminta untuk me time. Mencoba mengerti diri kalian sendiri. Ya, relationship dengan kesadaran tertinggi kalian. Ya, me time. Coba jaga keharmonisan dari dalam diri kalian sendiri dulu. Nggak bisa kita menuntut keadilan, ya keadilan kepada orang lain kalau kita sendiri nggak bisa adil pada diri kita sendiri. Oke, udah segitu aja semoga belum, belum. Hampir lupa. Ini apa namanya? Astro Dice ya. Astro Dice. Saran dan petunjuk untuk Capricorn lakukan di bulan Oktober 2025. Energinya apa? Saturnus. Di rumah ke-4. Ya kan? Ini apa? Again, Libra. Kayaknya udah gue jelasin semua nih. Ya kan? Ikatan-ikatan. Ya. Duniawi atau karma duniawi, energinya si Saturnus. Kekhawatiran-kekhawatiran kalian tentang apa yang akan terjadi kalau kalian tidak patuh terhadap apapun yang sudah mengikat kalian. Itu tantangannya. Ya. Ini rumah keempat, itu tentang stabilitas emosional kalian, tentang rumah tangga kalian, tentang tradisi, ya, tentang properti. Energi Libra, justice, ya kan? Keseimbangan itu sendiri. Ya. Kayaknya udah gue jelasin semua ini, cuman pengulangan doang ya. Cuman pengulangan doang. Kayaknya ya kalian diminta untuk menjadi apa namanya? Menjadi pahlawan untuk diri kalian sendiri.
ya, di rumah. Dan bangun keseimbangan dari dalam diri dulu. Oke? Reken diri kalian sendiri. Jadi dengarkan diri kalian sendiri, kebutuhan emosional kalian sendiri. Oke? Dah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.